sepakat janjian buat kumpul di halte Harjamukti pada pukul 7 pagi. Oh guys, jadi kita mau naik Hasim bisikan temanya. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, an elaborate saga. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Ini kita udah sampai Cawang, kita akan naik 5C. Kita ke Palputih terus ke Museum Pemuda. Dadah. Tapi sebelum lanjut, kita mampir dulu ke Indomaret buat beli jajanan. Halo guys, kita bakal OTW ke Museum Sumpah Pemuda. Sekarang kita sudah sampai di stasiun Cawang. Selanjutnya kita naik 5C buat menuju ke halte Palputih. I'm glad that we gave it a go. Di tengah perjalanan ternyata kita nemu tukang bubur. Jadi kita sarapan bubur dulu ya teman-teman. yummy. Yo, kita sudah sampai Palputih. Kita lagi makan bubur ayam. Di situ ada Sumpah Pemuda. Jakarta hari ini tak pernah sama. Jika dahulu ku tak pernah membuatnya kecewa. Yeay, akhirnya kita sampai juga di depan Museum Sumpah Pemuda. Kalau mau belajar keterampilan tentang Sumpah Pemuda harus pergi kemana ya? Kemana ya? Nah, untuk harga tiket masuk orang dewasa sebesar Rp5.000. Sedangkan untuk anak dengan usia 3-12 tahun, harga tiket masuknya sebesar Rp3.000. Sementara untuk wisatawan mancanegara, baik anak maupun dewasa, dikenakan biaya sebesar Rp25.000. Oh iya,
Di sini untuk pembayaran tiket masuknya hanya bisa menggunakan kris ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang si Konglian. Jadi si Konglian itu siapa sih? Si Konglian itu kayak dia tuh pemilik dari rumah Jalan Keramat Raya nomor 106. Nah rumahnya si Konglian itu disewain buat para pelajar Batavia dari tahun 1920. Terus kita lanjut ke ruangan sebelah sini. Nah, jadi di sini tuh ada keramat serat. Keramat serat itu bisa dibilang keramat street atau jalan keramat raya yang sekarang biasa kita lewat gitu. Tadi kan si Kamal itu kayak nyewain rumahnya ini buat jadi kos-kosan para pelajar di Batavia kan. Jadi biasanya tuh para pelajar Batavia ini sejak tahun 1920 itu dia tuh lebih memilih untuk tinggal di rumah indekos milik si Konglian ini di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta. Di rumah tersebut tuh para pemuda mengadakan diskusi, bermain biliar, hingga latihan kesenian. Nah, ini latihan kesenian itu biasanya dilakuin sama orang-orang Jawa yang bersekolah di Stovia atau sekolah pedalaman pada zaman itulah. Jadi mereka biasanya tuh belajar kesenian tuh di indekos milik si Konglian ini. Di sini kita diperkenalkan dengan berbagai organisasi kedaerahan dan pergerakan nasional yang berkontribusi dalam perumusan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Oke teman-teman, di sini aku mau ngejelasin mengenai Young Java atau yang sebelumnya dikenal sebagai Vietnam. Nah, Young Java ini didirikan oleh 3 tokoh, yaitu Sampung Wijo Sudarjo, Kadangan, dan Sudarno pada tanggal 7 Maret 1914. Nah, tujuan dari organisasi Young Java ini itu untuk pengumpulan para pelajar Jawa atau pemuda Jawa untuk mengembangkan minat mereka terhadap kebudayaan Jawa serta pengetahuan umum bagi para anggota. Nah, selain ada Young Java, di sini juga ada info mengenai makanan doang. Dan di sini ada juga Young Baksber. Nah teman-teman, kita lanjut ke bagian sebelah sini. Di sebelah sini bisa kita lihat ada penjelasan singkat tentang Sekalipun. Apa sih itu Sekalipun? Sekalipun adalah organisasi yang dibuat oleh pemuda pelajar Sunda yang didirikan pada tanggal 26 Oktober 1919 di Batavia. Tujuan dari organisasi ini adalah menciptakan persatuan antara pemuda Sunda dan Batavia. Pendirinya merupakan pelajar dari sekolah guru atau biasa disebut dengan PEX. Lalu selain itu ada juga di sini penjelasan singkat tentang Cahaya dari Timur, lalu ada juga pemuda Betawi, dan yang terakhir itu ada Jo Islam Batavia. Nah, lanjut ke ruangan berikutnya. Di sini kita bisa lihat bagaimana suasana menegangkan saat Kongres Pemuda kedua sedang berlangsung.
Dan sekarang saya berada di tempat yang bersejarah, di mana ini menggambarkan perjuangan para pemuda Indonesia yang dimulai dari peristiwa Budi Utomo pada tahun 1908 hingga dilanjut oleh peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan terus berkembang hingga akhirnya kita mencapai teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tempat ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan itu didapat melalui perjuangan dan pengorbanan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biola tersebut ini. Biola ini dipergunakan oleh Beethoven pada saat memperkenalkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya pada malam penutupan Kongres Pemuda kedua tahun 28 Oktober tahun 1928 di gedung Indonesian Club Gebel Kramat 106 Weltervreden di Batavia. Di ruangan ini, kita bisa melihat bagaimana lirik lagu Indonesia Raya mengalami beberapa perubahan sebelum menjadi versi yang sekarang. Jadi di sini ada penjelasan singkat dari Kongres Bahasa Indonesia dan juga Kongres Perempuan. Nah, di sini tuh ada tulisannya Kongres Bahasa Indonesia pertama digelar pada tanggal 25 Juni tahun 1938. Kongres ini dilaksanakan di gedung pertemuan Habib Projo, Solo. Ini menurut Sudarjo Cokro selaku penggagas utama Kongres Bahasa Indonesia, sebagai bahasa persatuan belum memiliki pedoman yang baik dan benar. Akibatnya bahasa Indonesia yang digunakan beberapa surat kabar tampak masih kacau. Di samping itu, Sultan Takdir Ali Jabana berpendapat perlunya pengaturan-pengaturan dalam pembaruan bahasa seperti ejaan. Ini kalau dari Kongres Perempuan itu pertama diselenggarakan pada tanggal 22 Desember tahun 1928 dan menjadi momen penting bagi perjuangan perempuan Indonesia. Nah, di tanggal 22 Desember itu juga akhirnya diperingati sebagai hari ibu. Nah teman-teman, ini adalah Vespa milik Hatta Saleh. Nah Vespa ini digunakan pada tahun 1996. Hatta Saleh merupakan anggota organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau disebut KAMI. Vespa ini digunakan Hatta Saleh untuk menghubungi posko-posko mahasiswa di Jakarta. Nah, kan kita hari ini udah belajar banyak tentang Sumpah Pemuda. Tapi kalian pernah berpikir gak sih gimana kalau Sumpah Pemuda gak pernah ada? Sini lah jawabannya. Dan peta ini peta dunia ya teman-teman. Tapi kalau misalnya Sumpah Pemuda gak ada, kita walaupun bisa tahu nih, di peta ini ada ini Pulau Jawa, ini Pulau Sumatera. Tapi batas-batasnya tak ada yang menyebut itu Indonesia. Gak pernah jelas batasnya sebagai Indonesia. Dan juga kalau tidak ada Sumpah Pemuda, orang-orang yang tinggal di Nusantara gak bakal dipanggil bangsa Indonesia. Terus juga kalau nggak ada Sumpah Pemuda, bahasa Melayu bakal terus dipakai. Terus bahasa Indonesia ya nggak tahu apa tuh. Nah terus gramofon bakal terus mengalun, tapi tidak ada yang namanya Indonesia Raya. Sunyi. Entahlah kita bakal pakai lagu bangsa apa. Nah ini dia lini masa Sumpah Pemuda. Semuanya itu dilatar belakangi dari tahun 1901 ketika dilakukan konflik etis. Terus puncak dari Sumpah Pemuda dan tentu saja pas Sumpah Pemuda dibuat yaitu tahun 1928. Dan sampai sekarang pengaruh dari Sumpah Pemuda itu masih ada bahkan sampai tahun ini. Walaupun di sini cuma sampai 2025, tapi di 2026 nanti kita masih jadi muda kan?
tadi itu jadi penutup untuk video berkunjung kami di Museum Sumpah Pemuda. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Dadah!